beberapa tahun terakhir gue udah ngeliat banyak orang yang gue kenal tuh hidupnya maju banget dan making a big steps di hidup mereka. Entah itu berhasil dapetin body goals-nya, jalan-jalan keliling Indonesia, kuliah di universitas ternama, terus ada juga yang udah nemuin jodohnya. Basically masih banyak dari kita yang belum kayak gitu dan gue salah satunya. Kalau hidup kita analogiin dengan running track gitu. Selama 20 tahun ini gue berjalan dengan langkah yang menurut gue bikin capek, tapi gue masih nyaman sama langkah itu. Tapi kok akhir-akhir ini gue ngeliat banyak orang yang melangkahnya tuh jauh dan berhasil gitu ngelewatin gue. Dan gue ngerasa langkah gue ini jadi gak nyaman sama sekali. Padahal gue melangkah di track yang benar dan menurut gue harusnya gue nyaman gitu. Terus gue ngeliat mereka yang udah jauh di depan tuh, kayak yang jauh banget gitu, mereka dapat pujian-pujian itu dari orang terdekat mereka karena mereka udah berhasil berada di posisi terdepan. Akhirnya gue juga jadi maksain diri gue gitu loh, kayak buat melangkah jauh juga biar gue nggak jadi yang terakhir di garis finish. Padahal gue sendiri nggak tahu garis finishnya di mana dan bakal ada apa di garis finish itu. Ya mungkin dari beberapa yang nonton video ini juga ngelakuin itu, sama gue juga. Padahal nggak kayak gitu caranya. Kadang gue juga suka mikir sama diri gue sendiri, apa yang gue lakuin selama ini salah gitu ya. Jujur, karena gue ini bukan tipe orang yang ambisius banget dan want to strive for a great job or title gitu. Atau tipe orang yang try so hard buat naikin kelas di mata society. Gue juga sering ngerasa kalau dunia tempat kita hidup yang sekarang nih, yang ngebuat dan ngebentuk kita dan ngebuat kita ngerasa sebenarnya kita tuh nggak layak hidup di dunia ini dan kita salah udah hadir di sini. At some point gue juga mikir gitu kan, secara nggak sadar kita juga udah mengiyakan dan merealisasikan apa yang orang lain ingin lihat dari diri kita. Pengen dilihat baik di mata orang kebanyakan tuh yang ngebuat kita mendorong, nge-push banget gitu diri kita ke arah yang kemungkinan bukan kita banget. Dan ini udah terjadi dari gue kecil. Jadi pas gue TK, semua anak laki-laki tuh lebih suka ngabisin waktu istirahatnya buat main bola di lapangan gitu. Sedangkan gue tuh lebih milih untuk mewarnai atau kayak ngegambar pakai krayon gitu di dalam kelas. Tapi itu gue pendem sendiri aja gitu, karena gue nggak mau jadi the freak one gitu. Dan gue mau kehadiran gue tuh diakuin dan sekedar cuman bisa fit in gue juga udah bersyukur gitu. Ini cuman contoh kecil aja sih, kalau keinginan diterima dengan apa adanya kita tanpa ngerubah diri kita gitu ada, dan pressure dari teman sebaya tuh gede banget gitu. Sayangnya kebanyakan dari kita tuh nggak tahu dan mungkin nggak mau tahu gitu. Padahal hal ini sangat berpengaruh banget gitu, gue ngerasain banget efeknya. Dan ini tuh jadi salah satu parameter buat kita untuk menentukan apa yang bakal kita lakuin ke depannya dan menentukan gitu apa yang harusnya kita lakuin gitu, apa yang langkah yang bakal kita ambil. Padahal gue yakin 100% manusia di planet ini gitu punya keunikannya sendiri-sendiri. Satu sama lain tuh gak bakal ada yang sama. Even itu kembar identik yang punya karakter dan latar belakang, misalnya kita bilang lah latar belakangnya sama, keluarganya sama, childhoodnya sama, tapi pasti nanti hasilnya beda gitu outputnya. Sama kayak kita berdua nih ya, kita punya keunikan masing-masing, tapi gimana caranya buat nemuin keunikan kita dan apa sih sebenarnya yang kita cari di hidup kita gitu. Jujur gue juga still figuring it out gitu untuk dapet jawaban itu, tapi akhir-akhir ini gue sering mencoba hal-hal baru yang belum pernah gue coba lah dan belum pernah gue lakuin sebelumnya. Dari sekian banyak yang gue coba gitu, ada yang baru sekedar niat mau gue coba, mau gue lakuin, ada yang udah gue lakuin tapi kok nggak gue lakuin lagi sekarang gitu, dan ada juga yang sampai sekarang masih gue lakuin gitu. Dari nyoba-nyoba itu gue jadi ngeliat ada pattern gitu, ada pola yang cukup jelas dan bikin gue tuh sadar gitu, kita nggak pernah tahu something bakal cocok gitu sama kita kalau kita nggak bakal nyoba dan ngelakuin itu.
kita nggak pernah tahu kita enjoy ngelakuin sesuatu kalau kita nggak bakal ngelakuin itu. Tapi saat kita kayak mau nyoba hal baru itu, pasti banyak bakal faktor-faktor yang muncul yang mempengaruhi dan mendistract kita gitu. Entah itu mendorong kita buat tetap melakukan itu atau justru malah menjauhkan kita dari hal itu. Kebanyakan faktor itu gue dapet dari pikiran gue sendiri yang bilang what other people say if I doing this gitu. Apa opini mereka kalau gue ngelakuin ini gitu. Hal lain yang bikin gue ke distract adalah sosial media, jujur. Which is making the standard to height of something yang kita tuh nggak tahu asal-usul standarnya itu dari mana. Jadi gue berusaha buat menghilangkan dua hal itu supaya gue tetap fokus gitu. Buat nemuin apa yang bakal bikin gue bener-bener happy. Selama gue ngerasa di track yang bener, gue lakuin, gue lanjutin, dan gue cuman bisa yakin sama diri gue sendiri. Mungkin gue bakal kedengeran brengsek. Jujur gue sayang banget gitu sama semua teman-teman gue. Tapi gue juga sayang sama diri gue gitu. Makanya gue suka nge-cut gitu atau sekedar break up dulu dari hanging out sama teman-teman gue. Gue tetap mengapresiasi kehadiran gue dan our valuable friendship dan apa yang gue anggap seru sama mereka gitu. Tapi gue sadar kalau gue tuh ngerasa kalau gue yang gue yang diwarnain sama mereka, bukan gue yang mewarnai mereka. I mean in a good ways ya. Karena ada hadis yang bilang soal kalau kita temenan nih sama minyak wangi pasti kita bakal kena wanginya. Tapi kalau kita temenan sama pandai besi pasti kita bakal kena percikan api gitu. Kalau nggak salah tuh hadis Bukhari ayat nomor 5433 kalau nggak salah 54. Terus balik lagi nih ya ke fokus nyari apa yang benar-benar bikin kita happy. Kalau kita terus-terusan ketemu orang yang kita tahu visi kita berbeda dan kehadiran mereka tuh nggak ngelengkapin apa yang kosong dari diri kita tuh kayak buat apa gitu. Karena papa gue selalu bilang sama gue kayak lakuin aja dulu semuanya gitu. Try and give your best, abis itu baru serahin ke Allah gitu. Biar Allah yang atur gitu. Kalau kita udah nyoba nih dan mulai berusaha untuk netepin apa sih yang sebenarnya gue mau, apa sih passion gue gitu. Apa sih sebenarnya yang bikin gue happy di hidup ini gitu. Gue tuh selalu pakai mindset kalau lu boleh berhenti nyoba sesuatu gitu kalau lu udah lihat progresnya, tapi lo kayak nggak ngerasa ada excitement gitu atau kayak kebanggaan lo ngelakuin itu gitu. Jadi contohnya gini ya, kayak kita nyoba buat lakuin working out ala-ala tiap hari gitu. Terus kita dari daily working out itu kita bisa ngeliat gitu, kita jadi lebih berotot gitu, badan kita jadi lebih ngebentuk. Terus kita juga kalau ngangkat barang jadi lebih enteng gitu, badan kita lebih fleksibel, dan kita sadar gitu ada progresnya. Tapi itu nggak ngebuat kita atau memotivasi diri kita buat ngelakuin itu setiap hari gitu. Kalau kita udah sampai di titik ini nih, kita tuh mungkin working out itu bukan passion kita gitu. Jadi kita boleh berhenti dan it's totally fine gitu. Gue 20 tahun dan gue juga masih mencari sebenarnya apa sih yang mau gue lakuin di hidup ini, dan actually nggak ada jawaban yang pas gitu dan magic solution to finding this answer for myself gitu. Dan contoh yang gue barusan sebutin working out itu mungkin gak berlaku di setiap orang yang dengar video ini gitu. Tapi mungkin lo yang dengar video ini bisa lakuin cara yang gue juga lakuin buat dapetin jawaban gue tuh sebenarnya passionnya apa, dan gue minimal tahu gitu tujuan gue hidup untuk apa gitu. Jadi ini hal kecil sih, tapi boleh dicoba gitu. Gue suka mikir gitu, nanya ke diri sendiri. Biasanya gue tuh suka dimintain tolong apa. Terus orang tuh biasanya datang ke gue minta tolong apa, minta dibantuin apa. Orang tuh nanya ke gue soal opini gue tentang isu apa gitu. Jadi kayak apa gitu, orang nyari sesuatu di gue tuh apa. Atau gini, lo juga bisa nginget-nginget pas lo kecil ya, pas lo belum kena influence dari manapun, lo belum mikirin pikiran orang what other people will say gitu kalau lo ngelakuin sesuatu, sama lo belum kena grown up stuff gitu ya, lo bakal ngelakuin apa
pas lo lagi sendiri atau lo lagi pengen me time atau lo kayak apa ya, spending your time lah gitu, lo bakal ngapain gitu. Kalau emang dari dua hal di atas yang tadi gue sebutin itu masih kayak kurang buat memvalidasi apa sih sebenarnya yang mau lo lakuin di hidup ini, coba gini, kayak posisiin dan bayangin gitu diri lo tuh di situasi ini gitu. Misal lo kena penyakit misal, dan dokter ngasih tahu hidup lo let's say tinggal beberapa jam lagi, pasti kayak lo langsung mikir gitu, gimana gue mau ngabisin sisa beberapa jam lagi di hidup gue tuh buat ngelakuin apa, dan gue bakal ngapain gitu buat beberapa jam di hidup gue ini kayak bernilai gitu. Gue cukup yakin kalau lo beneran ngeposisiin diri lo di posisi itu, lo bakal bisa lihat dan make up your ideal version of yourself in your own eyes gitu ya, tanpa perlu mikirin perkataan orang lain atau opini orang lain gitu. Tahun ini gue memulai sesuatu yang berbeda, dan ini klise banget kedengarannya, tapi serius deh, kebanyakan orang di sekitar gue mungkin baru tahu kalau gue kayak gini, dan gue buat video ini dengan mindset yang berbeda dan cara pandang yang berbeda juga buat ngelihat suatu isu. Gue 20 tahun dan gue masih belum tahu apa-apa. Gue masih berusaha mencoba hal-hal yang berbeda, dan memulai channel ini salah satunya gitu. Jadi percaya sama proses, percaya sama alur yang ngebawa lo, dan itu bakal ngasih lo kejutan dan cerita yang bakal bikin lo lebih kuat lagi, lebih ditempa lagi, lebih berani lagi. Dan waktunya itu nggak bakal pasti, tapi pasti lo bakal nerima petunjuk kayak atau clue atau hint gitu buat apa yang bakal lo lakuin sebenarnya di hidup lo gitu, lo yang bikin lo happy gitu. Anyways, itu aja yang bisa gue bacotin buat umur gue yang ke-20. Thank you for being here and I will see you very soon. Bye.